sambil menunggu koneksi. Selamat pagi, Sagi. Iya, nggak kerasa ya udah di tanggal 2 Februari aja ini. Jadi Minggu 2 Februari 2024. Iya, 5. Masih keingat dengan 2024. Jadi judul untuk pesan saya hari ini adalah Get to Know Him. Katakan get to know Him. Get to know Him. Ya. Jadi firman hari ini lahir dari perenungan saya tentang worship. Dan saya yakin bahwa saking sayangnya Tuhan sama kita, Dia mengingatkan kita cara untuk menyembahnya dengan benar. Ya, di minggu lalu saat pujian dan penyembahan, Tuhan ngomong banyak hal tentang attitude dan bahkan cara untuk menyembah Dia dengan benar. Dan di minggu lalu, ini berat sekali bagi saya karena hal ini saya jadikan renungan pribadi saya sendiri. Sehingga saya harus membuang jauh cara saya berpikir, di mana saya berpikir bahwa saya sudah mengenal Tuhan dengan benar. Di pikiran saya bahwa saya sudah mengetahui Tuhan dengan benar, tapi kenyataannya saya belum mengenal Dia dengan cukup baik. Dan kita semua harus menghadapi dan mendengar koreksi dari Tuhan. Dan seberapa banyak yang pernah mengalami hal ini, di mana kita confidence banget saat pujian dan penyembahan, Tuhan koreksi kita karena Dia mengasihi kita. Kita merasa bahwa semua baik-baik aja, tapi suatu saat Tuhan ngomong, di situ baru kita sadar, oh, di beberapa area aku nggak mengenal Tuhan sama seperti yang aku pikirkan. Di beberapa area kita nggak mengenal Tuhan dan mengetahui Tuhan dengan benar. Jadi saya sadar bahwa kadang pikiran kita menjebak kita sendiri. Dan ini saya alami. Pikiran saya kadang juga bisa menjebak saya. Sering terjebak di dalam pemikiran bahwa, wah, aku udah mengenal Tuhan kok, udah cukup gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan saya percaya bahwa karena kurangnya kerinduan untuk mencari dan mengenal sosoknya setiap hari. Kalau kita ingat pengajaran di Kamis kemarin, di mana kita berbicara tentang worship adalah tentang pernyataan siapa Tuhan. Dan hanya mereka yang menghabiskan waktu bersama Tuhan setiap hari yang dapat mengetahui Dia. Kita butuh mengenali Tuhan sehingga kita bisa tahu bagaimana untuk bisa menyatakan siapa Dia dan bagaimana kita menghormati Dia. Jelas, yang pertama kita butuh adalah habiskan waktu bersama Tuhan. Apakah ini terjadi sekali seminggu? Apakah ini terjadi 2 kali seminggu? Apakah ini harus terjadi setiap hari? Setiap hari? Ya. Bukan seminggu sekali kita habisin waktu sama Tuhan. Kita butuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan itu harus terjadi setiap hari. Seberapa banyak kamu mengenal Tuhan dan menghabisi waktumu
bareng Tuhan setiap hari. Mari kita lihat di Wahyu 3 ayat 17. Ini situasi yang saya alami kemarin. Dan saya menempatkan posisi saya ada di dalam situasi ini. Semua sudah di sana? Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Di ayat ini Tuhan menegur jemaat di Laodikia, karena mereka berpikir bahwa mereka kaya dan gak kekurangan apa-apa. Dan mereka nggak tahu dan nggak sadar bahwa sebenarnya mereka melarat, malang, miskin, dan buta dan telanjang. Dan ini Tuhan yang menegur mereka. Dan ini merupakan big deal bahwa mereka merasa mereka nggak kekurangan apa-apa. Merasa bahwa ada sesuatu, mereka nggak merasa bahwa ada sesuatu yang urgent antara mereka dan Tuhan. Nggak ada yang butuh diperbaiki. Mereka merasa nyaman dan merasa semua baik-baik aja. Masalahnya adalah bahwa jemaat ini nggak menyadari dan juga mereka nggak mampu melihat kondisi rohani mereka sendiri. Dan ini yang saya rasakan bahwa saya pikir saya sudah mengenali Tuhan dengan baik. Saya sudah memperkaya diri saya dengan riset banyak tentang Tuhan, mengetahui siapa Tuhan, dan aktif di dalam setiap pelayanan, pengajaran, ibadah minggu. Man, I'm doing better. Everything is perfect. Itu yang ada di pikiran saya. Aku berikan semua yang aku pikir baik. Dan aku rasa itu layak bagi Tuhan. Dan sampai di momen di mana Tuhan harus ngomong bahwa ada sesuatu yang masih kurang. Dia harus mengoreksi cara saya untuk menyembah Dia. Menyadari bahwa kalau akarnya dari semua hal ini adalah kurangnya pengenalan dan hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya pikir saya cukup dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya masih ada jarak antara hubungan kita, aku dan Tuhan. Saya merasakan koreksi dan juga saya merasakan kasih dari Bapa. Dan kalau kalian lihat di ayat 19, di situ ngomong, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau saya memastikan setiap hari saya mengenal Tuhan dengan baik. Dan gak ada jarak antara hubungan saya dengan Tuhan. Saya pasti bisa adjust setiap langkah saya. Tuhan mau saya mengenal Dia dengan benar. Setiap hari. Seberapa banyak yang pernah mengalami hal ini? Merasa semua baik-baik saja, ternyata masih ada kekurangan yang ditemui. Ternyata kita masih kekurangan pengenalan akan siapa Dia. Hosea 6 ayat 6. Semua sudah di sana? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Tuhan. Lebih daripada korban-korban bakaran. Kalau kita lihat di sini, ini suasana yang terjadi. Suasana yang sama terjadi di umat Israel. Kondisi yang terjadi di sini adalah bangsa Israel hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka melakukan ritual keagamaan
Tapi masih ada jarak antara hubungan mereka dengan Tuhan. Masih ada jarak antara hati mereka dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka merasa bangga dan mementingkan korban dan ritual daripada hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tuhan ngomong ke mereka bahwa aku lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih dari korban-korban bakaran. Lihat bahwa apa yang Tuhan ngomong di sini. Aku lebih suka pengenalanmu akan aku. Aku lebih suka kamu mengenal aku. Yang penting itu, kenali aku dulu dengan baik. Bayangkan kalau Tuhan ngomong hal ini ke kita semua. Semua kegiatan kita, studi kita, kerajinan kita, ibadah kita, kita lakukan semua hal itu, tapi hati kita masih jauh dari Tuhan. Bagaimana kita bisa memastikan semua yang kita lakukan itu benar kalau kita gak mengenali Dia dengan benar? Aku bisa riset banyak tentang Tuhan, melakukan semua kegiatan, tapi aku gak bisa mengenal Tuhan tanpa duduk bareng Dia dan ngobrol sama Dia. Semua hal yang kita lakukan gak bakalan disukai kalau kita gak mengenali Dia dengan benar. Yang terjadi adalah kita melakukan semua hal bukan berdasarkan apa yang Dia mau, tetapi berdasarkan apa yang kita pandang layak. Lihat bahwa Tuhan lebih suka kalau kita mengenal Dia dan menjadikan pengenalan akan Dia itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Yeremia 9 ayat 22. Oh, ayat 23 ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat apa yang terjadi di sini. Situasi dan kondisi yang ada di sini bahwa Israel dalam masa krisis moral dan spiritual mereka. Mereka terjebak di dalam hikmat mereka sendiri. Mereka mengandalkan hikmat mereka, kekuatan mereka sendiri, dan kekayaan duniawi. Mereka membanggakan semua dan bahkan semua hal yang bisa mereka lakukan. Mereka lupa bahwa satu-satunya hal yang layak dibanggakan adalah pengenalan akan Tuhan. Mereka bermegah karena apa yang mereka bisa lakukan. Mereka bermegah karena kepintaran mereka, kesuksesan mereka, dan kerja keras mereka. Lihat bahwa semua hal itu sia-sia. Lihat apa yang Tuhan mau di sini. Tuhan mau kita memahami dan mengenal Dia. Di sini Dia katakan bahwa
Yang kau kehendaki adalah mengenal, memahami aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Terkadang kita terjebak di mana kita terlalu bangga dengan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga membuat kita mengesampingkan urgensi bahwa kita butuh mengenal Tuhan. Kita butuh mengetahui Dia di dalam kehidupan kita. Kita butuh duduk dengan Dia sehingga Dia dapat menunjukkan kasih setianya, keadilan, dan kebenarannya. Dan terkadang bahwa kita saking bergantungnya kita kepada kemampuan kita, apa yang kita bisa lakukan, kita lupa bahwa Dia adalah sumber dari ketiga hal ini. Dia adalah sumber dari kebenaran itu. Dan ini yang membuat kita kekurangan pemahaman akan kasih-Nya, keadilannya, dan kebenarannya. Gimana kita bisa mengerti kalau kita nggak mengenal sumbernya dan nggak dekat dengan sumbernya? Dan ini masalah yang terjadi bahwa kalau kita nyaman dan terjebak di dalam ketidaktahuan kita akan siapa Tuhan, ini akan terjadi. Yesaya 5 ayat 13. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Saya rasa semua orang familiar dengan ayat ini. Apalagi yang young scholar kita di sini. Ayat ini dikatakan bahwa mereka tidak mengerti apa-apa. Apa yang mereka nggak mengerti di sini? Kalau kita baca di terjemahan lain, di situ dikatakan bahwa di Inggrisnya bahwa lack of knowledge. Kekurangan pengetahuan akan apa? Kekurangan pengetahuan akan siapa Tuhan. Dan ini yang membuat mereka harus berakhir di pembuangan. Artinya bahwa kita semua tahu pembuangan itu apa. Kita takluk di dalam kuasa perbudakan. Di mana musuh mengambil alih hidupmu dan berkuasa atas hidupmu. Kamu berhenti mengenal Tuhan. Dan akhirnya kamu berjalan di dalam dan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan itu yang akan membawa kehancuran di dalam hidupmu. Kalau kamu gak mengenal Tuhan, pastinya semua hal yang kita lihat, kita hidupi, semua akan berdasarkan apa yang kita pandang baik. Semakin jauh, semakin kuat kuasa musuh menguasai hidupmu. Dan ini yang terjadi bahwa terkadang semakin nyaman kita jauh dari Tuhan, semua hal yang kita lihat itu akan berubah dari pandangan apa yang layak bagi Dia, itu menjadi apa yang layak di mata kita. Dan itu yang realitanya. Dan itulah yang menghancurkan kehidupan kita.
Cara lihatnya gimana? Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kuat juga musuh menguasai kehidupan kita. Semakin jauh, gak ada damai lagi di hatimu. Karena kamu udah gak berada lagi di tempat di mana Tuhan mau kamu berada. Kamu gak berjalan lagi di jalan di mana yang seharusnya kamu tempuh. Saat pujian dan penyembahan orang lain bisa menyembah dan memuji, kita gak ngerasain apa-apa. Gak ada yang bisa dilihat, gak ada yang bisa dideklarasikan bahwa karena kita gak berjalan dan gak mengalami Dia, dan itu akan membuat kita berhenti untuk mengenal Tuhan dan berhenti mengalaminya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sadari bahwa pengenalan kita akan siapa Tuhan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Amsal 16 ayat 25 ngomong bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seserius itu karena kurangnya pengetahuan. Yang saya mau pastikan untuk setiap kita hari ini bahwa pastikan kita tidak berjalan terlalu jauh dengan ketidaktahuan kita akan siapa Tuhan di hidup kita. Hosea 4 ayat 6, kita ke sana. There. Situ dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dan seserius ini Tuhan ngomong ke kita. Beberapa dari kita mengalami hal ini. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, itulah kenapa Dia menegur kita. Dan yang terjadi di sini bahwa karena tidak mengenal Tuhan, dikatakan di sini bahwa binasa. Ya, yang harus kita sadari bahwa ketidaktahuan kita, ketika kita berjalan dengan ketidaktahuan, kita nggak tahu ke arah mana kita berjalan. Kita nggak tahu apakah ini yang Tuhan mau. Kita nggak tahu bahwa apakah ini jalan yang betul-betul Dia mau untuk kita berjalan di dalamnya. Dan saya punya contoh yang saya pelajari di mana bagaimana kita bisa memastikan hal ini nggak terjadi di dalam kehidupan kita. Di Hosea 6 ayat 3. There. Semua sudah di sana? Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sini dikatakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lihat dalam bahasa Ibrani, kata mengenal di sini berarti yada. Di mana yang berarti mengenal secara dalam dan intim. Kerinduan untuk ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Seberapa banyak kita menyadari bahwa kita kekurangan hal ini dalam kehidupan kita. Kita kekurangan kerinduan ini. Rasa di mana kita butuh urgen. Bahwa kita mau mengenal Tuhan, kita mau mengetahui Dia di hari itu. Dan saya sadari bahwa saya kekurangan hal ini. Kekurangan kerinduan untuk ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan aja. Hari ini dikatakan bukan tentang aku tahu tentang siapa Prabowo, tetapi ini berbicara tentang saya duduk sendiri dengan Prabowo, ngomong sama Prabowo. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Kata berusaha bersungguh-sungguh di sini menunjukkan bahwa mengenal Tuhan itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi itu yang harus dikejar dengan tekun. Itu harus terjadi setiap hari. Saya rasa semua orang tahu bahwa di Yeremia 29 ayat 13 saya bacakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi diriku dipertemukan. Amsal 8 ayat 17, di sini dikatakan bahwa aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Pahami bahwa mengenal Tuhan itu enggak bersifat pasif atau jarang terjadi. Tetapi itu merupakan sesuatu yang aktif. Artinya adalah bahwa membutuhkan kerinduan dan pengejaran yang aktif. Setiap hari itu harus terjadi. Aku enggak mau kemana-mana tanpa aku harus berinteraksi dengan hadirat Tuhan dan bahkan mendengar suara dari Tuhan di hari itu sebelum aku memulai sesuatu. Seberapa banyak yang melihat hal ini sebagai hal yang penting di dalam hidupmu? Apakah kalian menyadari hal ini sebagai hal yang penting? Ini contoh yang paling saya sukai di Keluaran 33. Kita semua tahu tentang Musa. Kita tahu di dalam perjalanan Musa sama Tuhan. Dan ini merupakan salah satu hal yang saya senang di mana Musa betul-betul berinteraksi dengan Tuhan. Dan di dalam interaksi itu, lihat di ayat 17 sampai 19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal ini telah kau katakan, ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, lihat di sini. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepadaku.
Lihat bahwa seberapa banyak kita yang sering bangun pagi, datang berinteraksi ke Tuhan dan minta Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya kepada kehidupan kita. Seberapa banyak? Angkat tangan. Oke. Lihat bahwa Musa meminta Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya kepada dirinya. Lihat bahwa rindu untuk berinteraksi dengan hadirat Tuhan dan bahkan minta Tuhan untuk menunjukkan siapa dirinya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Itu adalah hal yang penting. Dan ini juga terjadi di Daud. Kalau kalian membaca Mazmur, Daud selalu mengekspresikan dirinya sebagai rusa yang rindu. Rusa yang rindu untuk bahkan dipenuhi dan bahkan dipuaskan oleh hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan saya, bahwa saya menyadari bahwa saya kekurangan hal itu. Kekurangan kerinduan untuk berinteraksi dan bahkan dipuaskan dalam hadirat. Seberapa banyak di sini yang rindu untuk dipuaskan oleh Tuhan? Seberapa banyak di sini yang rindu? Kamu mau pastikan hari itu kamu ketemu Tuhan dan dipuaskan di dalam hadiratnya, baru kamu bisa menjalani kehidupan. Melihat Tuhan dan mengenal Dia hari itu dengan baik. Dan pastikan kamu berjalan di dalam hadiratnya. Berjalan di dalam pengetahuan akan siapa Dia, apa yang Dia mau untuk kamu hidupi hari itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau bukakan hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan ajari kami dan taruh kerinduan itu di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat Engkau dan bahkan mengenali Engkau lebih dalam di dalam kehidupan kami Tuhan. Puaskan kami di waktu-waktu kami dengan hadirat-Mu dan bahkan dengan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan memuliakan Engkau hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Coba cek kanan kirinya masih bangun. Kalau saya ke Matius. Lead me to Matthew 13. Matius 13. Yeah, verse 44. Ayat 44. Everybody familiar with that story? Yes. A man found some good stuff inside the ground. And then he went back, sell everything. Buy that. Di mana seorang yang menemukan harta yang terpendam itu, di mana dia mau menjual seluruh apa yang dia miliki untuk memperoleh harta itu. The way you know someone is by you see his house. Dari cara kamu melihat seseorang adalah dari cara di mana kamu melihat rumahnya. Yeah, if you come to my house, you know there is drawing on the wall all over the place. Kalau kalian datang ke rumah saya, kalian bisa melihat ada gambaran di tembok. Yes, I made it or my kid made it. Saya membuatnya atau anak-anaknya saya yang membuat coretan gambaran itu. You may understand that. Oh, Pak Kiri like art.
Oh, kalian bisa mengetahui bahwa Pak Giri itu suka seni. You know, one of the reason I believe why the Lord Jesus always talk about His kingdom when He is here. Soalnya menjadi suatu alasan bahwa kenapa tuh Yesus selalu ngomong tentang kerajaannya. It's also part to communicate about who He is. Itu adalah komunikasi tentang siapa dia. His kingdom is like this. My kingdom is like this. Jadi Same thing. kerajaannya adalah seperti ini. Kerajaanku adalah seperti ini. So when we say His kingdom, it means we also can know who He is, His character, what He like, what He don't like. Jadi ketika kita melihat kerajaannya, kita melihat karakternya, kita mengetahui apa yang dia sukai. In this verse, He said His kingdom, the kingdom of God is like man who find what you call it in English? Treasure. Treasure, yeah. Jadi di sini dikatakan bahwa kerajaannya itu adalah seumpama seperti harta yang terpendam. And this man saw that treasure and just sell everything. Jadi orang ini melihat harta ini dan menjual segalanya. When you want to get, how you say? If you want to know the Lord more, Kalau kamu mau mengetahui Tuhan lebih, you need to purchase that part. Actually, kalian perlu bayar bagian itu. like this man, if he want the treasure, he needs to purchase that land. Sama kayak seperti orang ini, bahwa kalau dia mau harta yang berharga itu, dia perlu membayar tanah itu. But the problem is not for all of us. His kingdom is that valuable. Dan masalah yang terjadi adalah bahwa tidak untuk kita semua bahwa kerajaannya itu terlihat berharga. For some of you, his kingdom is like everything. Beberapa dari kalian bahwa kerajaannya itu adalah segalanya. So you want to give up everything for that everything. Kalian mau memberikan segalanya hanya untuk hal itu. And some of you still not see the value to give up everything because you not see the value of that treasure. Dan beberapa dari kalian itu nggak mau memberikan karena kalian nggak menemukan harta yang berharga itu. Like last night in that room, for me, the most valuable is the espresso machine. Jadi bagi saya di ruangan itu hal yang paling berharga adalah mesin espresso itu. And some of you fight upon matcha place or matcha. Beberapa dari kalian itu berjuang untuk mendapatkan matcha itu. Choco Crunch. Just value is really subjective, but there is a real value of it by this owner, the owner now. Jadi nilai itu sangat subjektif. Itu berdasarkan apa yang But the owner know the actual value. Oh iya, tapi pemiliknya itu tahu hal yang sangat-sangat berharga itu yang mana. So for me, you can take the matcha, but don't take my espresso machine. Bagi saya kalian bisa ngambil matcha itu, Choco Crunch itu, tetapi jangan mengambil mesin espresso itu. You know, that's the way some Christians see Jesus and His kingdom, and some see the way they see value in Jesus and His kingdom. Jadi saya rasa bahwa beberapa dari orang-orang Kristen juga melihat dengan hal yang seperti itu. Beberapa mungkin melihat bahwa seberapa berharganya, dan beberapa mungkin lihat bahwa itu nggak terlalu berharga. Whatever you say about His kingdom to you, it doesn't matter to me. I just see it the way how much you willing to purchase that kingdom. I don't know if the English grammar, but correct grammar, but you know, it doesn't matter what you say about His kingdom. Itu nggak peduli bagaimana kamu mengatakan tentang kerajaannya. What your value for His kingdom is. Apa nilai dari kerajaannya? The way I see, if you really want His kingdom, Dan cara saya melihat bahwa kalau kamu betul-betul mau kerajaannya, the way I see, if you want to know Him more, dan cara saya melihat bahwa kalau kamu mau mengetahui dia lebih, I can see how much you willing to pay. saya bisa melihat bahwa seberapa banyak kamu mau membayar hal itu.
is it valuable to you or not? It just show in how much you wanna pay. Jadi seberapa berharganya itu di matamu, itu akan terlihat seberapa banyaknya kamu mau membayar untuk hal itu. But this man really see that as a treasure, Jadi orang ini betul-betul melihat bahwa itu adalah hal yang berharga and he give up everything for it. dan dia memberikan segalanya untuk hal itu. No one can know Jesus better if they not give up anything. Gak ada yang bisa tahu Yesus secara baik kalau mereka nggak memberikan segalanya. Even if just give up your expectation about God. How? Itu bahkan itu melepaskan setiap ekspektasimu terhadap Tuhan, itu sangat membantu. Some people will say, how can God do that? I say, yes, He can. Dan beberapa dari kalian, bagaimana Tuhan bisa lakukan itu? Dan saya bisa katakan bahwa ya dia Tuhan, dia bisa lakukan itu. They read the Bible, they read about God from their expectation for what God should look like, what God should do. But God can do everything. Mereka melihat, mereka membaca firman Tuhan dan mereka melihat dari segala pandangan. So, do you see that Jesus is treasure? Apakah kalian melihat Yesus sebagai satu harta yang berharga? The question is, how much you willing to pay? Pertanyaan adalah seberapa banyak kamu membayar? But Jesus say the price. Kalau Yesus ngomong harga yang seharusnya kamu bayar, Say the price. Deny yourself. dia ngomong bahwa deny lagi, sangkal dirimu, Deny your life. sangkal hidupmu. That's the price for to know Him. Itu adalah harga untuk kamu bisa mengenal Dia. Take out everything from your life and then invite Him. Mengeluarkan semua hal yang ada di hidupmu dan mengizinkan Dia dan mengundang Dia untuk masuk dalam hidup. And today we will do the Lord's Supper. Jadi hari ini kita akan melakukan perjamuan. We go to Colossians 1. Kita pergi ke Kolose 1. I practice that every day. That when I sit, read my Bible, or try to hear something from the Lord, I empty myself. Jadi saya mempraktekkan hal itu ketika saya membaca firman Tuhan setiap hari. Saya mengosongkan diri saya dan saya mau mendengar dari Tuhan. I believe that from my experience, that's the best way to hear from the Lord, the best way to know Him. Jadi saya percaya bahwa itu adalah cara terbaik untuk mengetahui Tuhan. So in Colossians 1:13, Jadi Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya, anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. so from this scripture, there is a few information that we can get. Dari ayat ini ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan. First, there is darkness and light. Di situ dikatakan bahwa yang pertama ada terang dan gelap. And God free us from the darkness to the light. Dan Tuhan menyelamatkan kita dari kegelapan itu ke terangnya. And in another scripture, many of them they say kingdom of darkness and kingdom of the light. Di beberapa ayat itu juga mengatakan bahwa ada kerajaan dari kegelapan dan juga dari kerajaan terang. It's not just about color. Itu bukan tentang warna. It's about who be a king of the two. Dan itu tentang siapa yang menjadi raja dari dua kerajaan itu. And in Matthew 18:3, Di Matius 18 ayat 3, some children want to come to Jesus. beberapa anak-anak mau datang ke Yesus. He said, "You want a king? Part of my kingdom, come like these children." Jadi dikatakan bahwa 18 ayat 3. Bertobatlah. Ya. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
So there is a kingdom of darkness and kingdom of light. Jadi ada kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. And we know, we even no need to learn how to enter to the kingdom of darkness. Kita nggak mau untuk belajar untuk masuk dalam kerajaan kegelapan. But what we need to learn how to be part of the kingdom of light. Tapi yang mau kita belajar bahwa bagaimana untuk menjadi bagian di dalam kerajaan. Paul said that we ask from this kingdom to be part of this kingdom. Dan Paulus mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari kerajaan yang gelap ini, menyelamatkan kita kepada kerajaan yang terang. Who wants to be part of the kingdom of light? Siapa yang mau menjadi bagian dari kerajaan terang? You need to take part of the kingdom of the light. Kalian perlu mengambil bagian di dalam kerajaan yang terang. And Jesus said, like these children. Sama seperti anak ini. You know the children? I have children, so I know. They always want something. Jadi lihatlah, saya punya anak-anak. Saya tahu bahwa mereka selalu menginginkan sesuatu. And that, if they want something, in fact somebody need to say no or prevent that. Jadi mereka mau sesuatu di mana butuh seseorang untuk menahan hal itu atau melarang hal itu. Because their desire is so big. Karena kerinduan mereka sangat besar. I want that, I want that, I want it. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau itu, aku mau itu. And Jesus said, if you come to me like these children. Kalau Yesus ngomong bahwa kalau kamu datang kepada saya sama seperti anak kecil ini, kamu akan menjadi bagian di dalam kerajaan. Almost nothing can hold that children from his desire except one thing, spend. Jadi ada satu hal yang bisa menyelamatkan mereka dari kerinduan mereka adalah peng-peng. And today we will eat this. Dan hari ini kita akan makan roti. And Jesus said, take this so you can be part of me. Dan Yesus ngomong bahwa ambil ini supaya kamu bisa menjadi bagian dalam tubuhku. For me that also sounds like take this so you become part of my kingdom. Bagi saya, ngambil ini supaya kamu menjadi bagian dalam kerajaan. So don't take it if you don't want it. Jangan mengambil itu kalau kamu nggak mau dia. Don't take it if you don't want to be part of his kingdom. Jangan mengambil itu kalau kamu nggak mau menjadi bagian dari kerajaan. This is what Paul said, that God free you to choose to enter the kingdom. Ini yang Paulus ngomong bahwa gimana Tuhan membebaskan kamu untuk kamu menjadi bebas dan menjadi bagian dalam kerajaan. So take the bread. Ambil roti itu That I want to be part of his kingdom. dan berkomitmen bahwa aku mau menjadi bagian dalam kerajaan. Wih, tidak. There is two kind of wine today. Ada dua macam anggur. It's different bread. Brand yang berbeda. But it's represented one thing. Tapi itu merepresentasikan hal yang sama. His blood. Darahnya. So my last thing is desiring the Lord more than anything. Hal yang terakhir dari saya adalah merindukan Tuhan lebih dari apapun. Always. Selalu. Selalu. Always. Always is selalu karena is because. Ya. Mengapa why selalu always? Apa why? Mabuk veteran. Who enjoy the worship today? Amen.
Saya menikmati pujian penyembahan hari ini. You'll keep doing it and you will get better. Kita akan selalu melakukan itu dan kita akan menjadi lebih baik. If you want to be pastor of this association, you need to train yourself in alcohol. Ya, kalau kamu jadi pendeta dari satu asosiasi, kamu perlu melatih dirimu dalam alkohol. Yeah. Okay, guys, for us. Yeah. Which is you can see around